Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah Ta'ala. Wa fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan karena Allah, maka hendaklah manusia memenuhi panggilannya. Allah memampukan siapa yang Dia pilih. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ila al-umrati kaffaratul lima bainahuma. Wal hajjul mabrur laisa lahul jaza illa jannah. Antara satu umroh dengan umroh yang berikutnya dihapuskan segala dosa dan kesalahan. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, detik ini, menit ini kita masih diberi kesempatan untuk kembali kita menikmati indahnya kehidupan. Semua ini adalah nikmat dari Allah. Mudah-mudahan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita ini mampu kita terima dan kita kelola untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita hidup dalam keadaan beriman. Amin. Dalam keadaan bertakwa. Amin. Dalam keadaan senantiasa hati ingat dengan Allah. Amin. Dan jika tiba waktunya Allah memanggil kita, entah di kedipan mata yang kapan, tarikan nafas yang kapan, di tanah yang mana kita berada, jika tiba waktunya kita pulang menghadap Allah untuk selamanya-lamanya, mudah-mudahan wafatnya kita, meninggalnya kita dalam keadaan terbaik, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam, mari jamaah sekalian kita sampaikan untuk seorang manusia mulia yang dimuliakan oleh Yang Maha Mulia, yang rajin amat, sangat rajin tahajudnya, yang baik amat, sangat baik akhlaknya, yang santun budi pekertinya, yang rajin sholat tahajudnya, dan yang paling dahsyat lagi adalah beliau sangat khawatir dengan kita umatnya di akhir zaman. Siapakah beliau? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang hadir, semua yang hadir di sini dan juga keluarganya, insya Allah mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang agung dari kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik. Salam hormat saya kepada teman, orang tua, sahabat saya kami ini yang insya Allah dalam satu perjalanan. Cuma beliau berangkat duluan. Beliau berangkat hari Sabtu, saya berangkat hari Selasa. Tapi kita satu travel. Alhamdulillah beliau sudah tamat melakukan 5 kali manasik
haji dan terakhir kemarin di Sentul Bogor. Masya Allah, Bapak Haji Muhammad Ilham, terima kasih Pak Haji dan Ibu dan putranya ya Pak ya? Oh putri, maaf. Yang putrinya juga Masya Allah insya Allah akan segera menuju ke Tanah Suci. Mudah-mudahan dengan berkah acara hari ini, doa dari Bapak Ibu, tetangga, teman, sahabat semuanya, mudah-mudahan lancar, lancar, beliau sehat-sehat walafiat, tidak ada kesulitan apapun, semua ibadahnya dimudahkan, pergi dalam keadaan sehat, pulang dalam keadaan sehat, dan mendapatkan keberkahan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah Pak Ilham. Makasih Pak Gilang, saya ikut terharu ya, ikut bangga melihat Pak Haji semangat dari semua jamaah. Saya lihat beliau dari mulai manasik pertama sampai terakhir kemarin, Masya Allah nggak ada ngeluhnya, semangat luar biasa. Kemudian yang kami hormati wabil khusus kepada Ketua RT dari RT 11 RW 6 Cipinang Melayu Jakarta Timur, dan juga semua jamaah, kerabat, teman, sahabat, dan juga ibu dan bapak semua yang hadir di sini. DKM, mohon izin salam kenal, salam ta'azim. Saya Samsur Rahman, saya tinggal di Jakarta Selatan. Alhamdulillah karena ini tanggal merah ya, jadi lancar jalanan. Saya dari Lingkar Luar tadi lewatnya, terus kemudian tembus Kawal, alhamdulillah lancar. Terima kasih ya Allah. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yuk kita semuanya bertalbiyah. Bayangkan ibu bapak semuanya juga terpilih insya Allah pergi ke Tanah Suci. Bayangkan bapak ibu, saat ini kita sudah ada di depan Masjidil Haram. Dan bayangkan saat ini ibu dan bapak kita semuanya sudah dalam keadaan berpakaian ihram dan sudah niat haji. Dan sudah niat untuk haji. Ikuti sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ucapkan ya Allah, ya Allah, kami penuhi panggilanmu, kami datang karenamu, sesungguhnya segala nikmat dan karunia adalah milikmu ya Allah. Tidak ada sekutu bagimu. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata
menuju ke dalam Masjidil Haram dan tidak lama lagi melihat Ka'bah Baitullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Al-Hasibiyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Alhamdulillah, alhamdulillah. Gimana rasanya? Masya Allah. Mudah-mudahan, insya Allah semua bisa merasakan dengan suci. Supaya lebih afdol, silakan salaman kanan kiri, bilang doain saya ya biar bisa ke tanah suci. Yang salaman kanan kiri bilang assalamualaikum gitu, doain saya ya bisa ke tanah suci. Salaman kanan kiri bilang doain saya ya. Doain saya supaya bisa ke tanah suci. Belakangnya juga ada tetangga, doain saya ya. Baru di Masjid Abadi aja udah meneteskan air mata ya, apalagi nanti di Masjidil Haram ya. Masya Allah. Boleh mantul? Boleh mantul? Boleh dikit ya. Izin Pak Kiai, alim ulama, Ustaz, Ustazah, guru-guru saya, ibu-ibu majlis taklim, Masya Allah saya doakan sehat walafiat semuanya. Pergi ke masjid untuk mengaji, mengaji bersama Bapak Fajrul. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah haji. Semoga mendapatkan predikat mabrur. Amin ya rabbal. Ya, Ibu, Bapak, izin saya mewakili keluarga besar Bapak Haji Muhammad Ilham. Masya Allah, insya Allah beliau berangkat nanti hari Sabtu tengah malam. Ya, pesawatnya Saudi Arabia langsung ke Mekah. Ya, jadi beliau dan saya melaksanakan haji tamattu. Haji tamattu. Ada ifrad, ada qiran. Yang berat itu ifrad. Nah, kalau tamattu itu umroh dulu baru haji. Ya, jadi umroh dulu, nanti ke Mekah dulu. Ngapain di Mekah? Manfaatkan waktu untuk melaksanakan umroh. Setelah umroh itu masih ada waktu santai sambil nunggu tanggal 8 Zulhijjah. Nah, 8 Zulhijjah itu siap-siap menuju ke Arafah. Nah, baru kemudian di Arafah, sebelum masuk Arafah itu kami akan berniat labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah, kami berniat untuk melaksanakan haji dan selanjutnya melaksanakan wukuf, melaksanakan mabit, lontar jumroh, dan kemudian setelah lontar jumroh melaksanakan tawaf
kloter kami ini adalah kloter untuk haji khusus se-Indonesia rombongan pertama. Jadi berangkat lebih dulu, pulangnya juga nanti lebih awal. Jadi kira-kira 3-4 hari setelah Lebaran Haji di Indonesia atau di sana, itu kami sudah kembali lagi ke Indonesia. Baik, kalau haji ifrad itu dia dari Indonesia misalnya gitu ya, dari Indonesia langsung melaksanakan niat untuk melaksanakan umroh dan haji. Tapi antara waktu di mana dia sampai di Mekah sampai nanti waktu dia untuk haji itu waktunya bisa 10 hari, 15 hari. Selama itu juga dia harus berpakaian ihram dan gak boleh batal. Ini agak berat memang haji ifrad ini. Jadi kalau yang haji tamatu dia setelah umroh masih boleh santai, boleh lepas pakaian biasa kayak kita gini. Tapi kalau sudah haji ifrad, dia dari mulai berangkat udah niat haji, dan setelah itu sebelum haji dia boleh melaksanakan umroh, dan kemudian dia tetap harus menjaga ke dalam keadaan ihram, nggak boleh batal, nggak boleh pakai wangi-wangian, nggak boleh menyentuh istri, nggak boleh melakukan hal yang dilarang. Nah ini berat, tapi ini yang luar biasa. Nah sedangkan haji qiran adalah berangkat dari Indonesia, digabungkan semuanya antara umroh dan hajinya diniatkan bersama-sama. Nah Bapak Ibu, Indonesia yang paling banyak adalah haji tamat. Baik, dalam kesempatan kita Walimatul Safar haji ini, tentu pertama mari kita ambil hikmah haji yang mudah-mudahan membuat kita semangat untuk bisa menjalankan dan melaksanakan rukun Islam yang keberapa? Yang kelima. Setiap ibadah itu ada syarat wajibnya. Setiap ibadah ada syarat wajibnya. Ya. Syarat wajibnya haji apa Bapak Ibu? Satu apa? Harus dalam keadaan orang itu harus orang Islam. Harus orang Islam. Jadi kalau non muslim bukan orang Islam, dia tidak wajib. Yang kedua, kalau dia sudah Islam, apakah semuanya orang haji atau wajib haji? Enggak. Yang wajib haji setelah Islam adalah siapa? Sebelum mampu adalah balik. Ya, sudah balik. Kalau laki-laki dengan mimpi basah, yang wanita datang bulan. Setelah itu apa? Yang ketiga adalah apa? Syarat wajib haji adalah merdeka. Merdeka tidak ada dalam ikatan budak. Dulu itu zaman kebebasan Islam dulu, pembebasan Islam di Konstantinopel, pembebasan Islam di Mekah, Madinah, itu dulu masih ada perbudakan. Merdeka yang ketiga. Yang keempat adalah apa? Siapa yang tahu dapat duit 100.000 rupiah dari Pak Haji? Yang keempat siapa yang tahu? Pulang dulu dah, ada yang tahu. Berakal. Dia bisa bedain mana baik dan mana buruk, mana laki-laki mana perempuan, mana pahala mana dosa. Itu adalah tanda dia berakal. Jadi yang pertama apa Ibu? 1, Islam. 2, balik. 3, merdeka. Yang keempat, berakal. Dan yang terakhir, ya betul, yaitu apa? Istitoah atau dinyatakan mampu untuk melaksanakan haji, baik mampu secara fisik, secara harta, dan kemudian yang paling penting adalah mampu secara niat. Orang yang sudah mampu secara harta tapi tidak mau melaksanakan haji, maka Nabi Muhammad mengatakan maka dia boleh memilih nanti meninggal seperti orang non muslim, mau pilih Yahudi atau Nasrani. Jadi tidak main-main bagi kita yang sudah mampu, mau reguler kah hajinya, mau haji khusus kah,
maka sebaiknya sebelum meninggal laksanakanlah ibadah haji. Kenapa? Karena ibadah haji adalah penyempurnaan dari rukun Islam. Islam kita akan semakin sempurna dan sangat sempurna jika kita melaksanakan ibadah haji. Dan ibadah yang dimulai dengan perintah untuk disempurnakan tidak lain dan tidak bukan adalah haji. Perintah dari Allah untuk dilaksanakan dengan sempurna adalah haji. Ayatnya yang tadi yang kami baca, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnanya haji dan umroh bagaimana? Ayah bunda, bapak ibu jamaah sekalian, caranya adalah berilmu, ngaji, manasik, tanya sama guru, ikut bertanya kepada orang yang sudah pernah haji, kepada teman sahabat siapapun yang kita kira dia itu mengerti tentang hukum-hukum haji. Kenapa? Karena haji sejatinya wajibnya hanya berapa kali? Satu kali. Jangan sampai Bapak Ibu kita mengatakan, Bu, Pak, Abang, Kakak, Mbak, kenapa belum haji? Jawaban umumnya apa? Belum ada panggilan, belum ada duit. Terus apa lagi? Masih banyak dosa. Ntar aja kalau udah tua. Ntar kalau udah tua baru haji. Padahal haji itu yang bagus usia berapa? Usia produktif. Kenapa? Karena ibadah haji itu serba fisik, serba gerak badan. Kita doakan mudah-mudahan Pak Haji Ilham sehat walafiat dan bunda juga ya. Kenapa? Karena sekarang suhunya lagi luar biasa di Arab, 40 sampai 50 panas. Jadi disarankan untuk tidak terlalu banyak keluar dari ruangan. Kalaupun keluar harus pakai lip balm dan pakai topi atau peci atau tutup pakai sorban atau pakai kacamata hitam supaya tidak langsung kena sinar matahari ultraviolet. Tapi yang menariknya, percayalah, Allah Subhanahu wa taala memampukan siapa yang Dia pilih. Saya doakan ibu bapak insya Allah berangkat haji juga insya Allah. Boleh angkat tangan yang pengen pergi haji ke tanah suci atau umroh, bilang saya gitu ya. Ini mesti yang bilang saya insya Allah dicatat namanya langsung insya Allah berangkat insya Allah. Ini kita ada di masjid, malaikatnya banyak soalnya saya ya. Yang pengen ke tanah suci bilang saya gitu. Pengen haji dan umroh bilang saya gitu. Gratis saya. Haji menjadi sangat wajib bagi yang mampu, betul? Jangan pura-pura nggak mampu deh. Rumahnya tingkat, mobilnya bagus, gelangnya. Assalamualaikum. Salaman aja bro. Kontrakannya jendela sama pintunya banyak. Belum haji, entar. Kapan haji? Entar dulu. Kapan? Entar kalau udah tua. Haji yang wajib bagi yang mampu. Yang kedua, nazar. Dia nazar kalau anak saya lulus di ilmu kedokteran, fakultas kedokteran, saya mau haji. Kalau saya sembuh dari penyakit, saya mau haji. Kalau tanah saya lunas, ada yang bayarin. Kalau saya gusuran, pokoknya saya nazar, saya janji kalau rumah saya laku, saya berjanji. Nah itu wajib dia berangkat. Kenapa? Karena dia nazar. Kalau nggak berangkat, wah hati-hati itu bahaya. Ya, yang nggak boleh haji siapa? Yang memang sudah lemah dan nggak mampu. Tahun yang lalu, Mak, haji tahun lalu itu 85% lansia. Tahun lalu, kebanyakan lansia. Karena memang kepotong COVID kan. Kepotong COVID, kemudian jumlah jamaah haji yang harus diberangkatkan terutama lansia. Kenapa? Karena mereka faktor umur dan juga waktu.
Nah, kalau 2024 ini agak berkurang tapi tetap ada. Khususnya yang haji reguler itu. Intinya ibu bapak, haji adalah kesempatan bagi kita semuanya. Pantaskanlah diri kita untuk bisa ke tanah suci. Kenapa? Allah memberi jaminan siapa yang pergi ke tanah suci untuk haji, untuk umroh, dihapuskan segala dosa dan kesalahan. Jaminannya nggak main-main, adalah surga. Jaminannya adalah apa? Surga, jannatul na'im. Kenapa? Siapa yang haji dan umroh tidak fusuk, wala fusuq wala jidal, tidak berkata-kata kasar dan tidak emosi, tidak menyebarkan fitnah, maka dia kembali ke tanah air selesai haji seperti bayi yang baru dilahirkan tanpa noda dan dosa. Dosa kita banyak kan? Banyak atau banyak sekali? Kalau melihat wajah bayi gimana? Melihat wajah bayi? Bayi baru 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Kalau kita lihat wajahnya gimana? Senang ya? Kenapa? Belum ada dosa, betul? Coba mohon maaf Bapak Ibu lihat kanan kirinya, coba lihat kanan kiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa bedanya haji dengan umroh? Apa bedanya haji dengan umroh? Jawab yang benar. Haji ziarah ke Mekah, melaksanakan apa aja? Sebelum wukuf, berihram. Ucapkan apa? Berihram. Kedua, baru kemudian wukuf. Haji ya, haji. Berihram, kemudian wukuf. Di mana wukufnya? Bahasa. Wukuf artinya apa? Berdiam. Di mana? Di padang Arafah. Apa artinya Arafah? Wow. Apa artinya Arafah? Artinya mengenal. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, maka dia kenal Tuhannya. Selama di Arafah ngapain aja? Pokoknya berdoa sebanyak-banyaknya. Dan bayangkan saat itu Allah membangga-banggakan hambanya di depan para malaikat. Dan semua yang berdoa saat itu di Arafah, insya Allah dikabul doanya semuanya. Silahkan titip doa sama Pak Jina, mau titip doa, tapi tolong yang banyak-banyak, karena beliau juga banyak permintaan. Ya Pak Jina. Semua dosa dijamin diampuni oleh Allah. Itu Bu, bayangkan dari mulai zuhur sampai menjelang matahari terbenam, Arafah itu nikmat banget. Kurang banyak ya? Kenapa? Semua orang diem, nggak ada yang bercanda, nggak ada yang ngobrol, nggak ada yang update status, nggak ada yang main foto, nggak ada yang main video, semuanya minta ampun sama Allah. Masya Allah. Setelah wukuf, setelah itu ngapain? Setelah wukuf ngapain? Siap-siap untuk kemana? Ke Muzdalifah. Ngapain? Bermalam di situ. Ngapain bermalamnya? Ngumpulin kerikil. Hati-hati, kerikil bukan TKP ya. Berapa? Kerikil, tapi di alia wisata ini bukan promosi. Itu udah disiapin batunya di sana bukan dari sini. Dulu pernah kejadian orang Indonesia unik. Nanti di Mina kita lontar jumroh pakai batu, masya Allah. Satu koper dia bawa kerikil semuanya. Udah kena tuh di ekstren. Nggak boleh Pak, nggak boleh. Katanya mau lontar jumroh. Di sana udah banyak gosa dibawa. Lontar jumroh itu ada 3 tempat. Satu, Jumratul Ula. Ucapkan Jumratul Ula. Di tempat pertama inilah Nabi Ibrahim digoda sama setan dalam bentuk manusia. Ibrahim, ngapain nyembeli anak?
belikan kamu cinta sama anak kamu. Nabi Ibrahim tahu yang ngomong ini bukan manusia, ini setan. Makanya dilempar pakai batu. Bismillahirrahmanirrahim. Ucapkan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kena tuh setan. Cukup nggak? Enggak. Berikutnya mau melaksanakan di Wusto. Lagi datang dalam bentuk kakek-kakek. Kelihatan lemah, payah, nasehatin. Biasa kan orang tua kalau nasihat itu dalam gitu ya. Nabi Ibrahim enggak, ini setan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Wusto. Yang paling berat godaannya di mana? Aqabah. Sini. Makanya Bapak Ibu, Mina itu tempat panas. Bapak Ibu tahu kan kejadian terowongan Mina yang pada mati gara-gara tabrakan itu di Mina. Kehausan di Mina. Itu kampungnya setan. Mina itu kampungnya setan. Makanya agak-agak orang haji kalau kurang sabar di situ lah ditesnya. MCK kurang, WC kurang, yang antri mau ke toilet panjang, pipis tahan 3 jam. Kalau nggak sabar, ibu-ibu di sana berantem, cakar-cakaran. Padahal habis wukuf. Sebenarnya kerajaan Arab mampu nggak bikin kamar mandi WC yang bagus, yang keren? Bisa aja ya. Cuma disitulah puncaknya manusia diuji. Setelah wukuf minta ampun, setelah wukuf beriman, setelah wukuf mengatakan aku pasrah kepadamu, dites dong. Di mana? Di Mina. Haji itu pergerakan yang paling berat itu nanti di Mina. Kenapa? Manusia berkumpul dalam satu tempat jutaan di waktu yang terbatas. Areanya terbatas, toiletnya terbatas. Makanya dulu kita pernah mendengar ada kejadian terowongan Mina, yang mau keluar sama yang mau masuk ketemu, nah di situ celaka. Tapi sekarang alhamdulillah 2 terowongan sudah ada, yang berangkat dengan yang pergi sudah berbeda. Sebenarnya yang kita lontar siapa Ibu? Yang kita lempar siapa? Bilang setan, matanya jangan ke saya dong. Setan. Yang kita lempar sebenarnya siapa? Setan yang paling bahaya yang di mana, Bu? Yang di luar diri kita atau yang di dalam diri kita? Nah ini setan boros, setan bawaannya pengen belanja mulu, setan pamer, setan sombong, setan dengki, ngeliat tetangga beli mobil dia emigran. Bukan di sini baik-baik aja kok. Setan yang paling berat bukan di luar sana. Kalau setan di luar sana dilempar, dia bisa godain kita, nggak kena. Makanya banyak yang pulang haji nggak taubat juga deh. Kenapa? Setan di Arab dibawa pulang. Haji mah haji, Allah narkoba jalan. Wah, saya mah udah sering tuh Pak ceramah di lapas-lapas Tangerang. Agak sedih dan terenyuh juga gitu ya. Ternyata riwayat hidupnya udah haji berapa kali, tapi ketangkap sama polisi karena narkoba. Jadi memang haji itu bukan cuma ritual. Haji itu bukan tentang Arafah, Musdalifah, Mina dan selanjutnya. Tapi yang paling penting kan dari dalam diri yang harus berubah. Yang tadinya cerewet, jadinya cerewet, jadi sabar. Yang tadinya galak sama istri, dikit-dikit marah, dikit-dikit ngomel, jadi sayang dan lembut. Itu haji. Yang tadinya susah duitnya, rezekinya mampet, insya Allah pulang umroh, pulang haji, berkah hajinya, rezekinya berkah. Makanya ada nggak yang kapok ke tanah suci? Yuk ke tanah suci, gak kapok gua, kenapa panas? Gak ada. Walaupun dia pakai kursi roda, ditawarin, Pak, Bu, mau nggak ke tanah suci lagi? Padahal dia sakit tapi tetap. Itulah keberkahannya tanah suci. Setelah kita melaksanakan lontar jumroh, melaksanakan apa? Tawaf. Tawaf apa namanya? Ya betul. Tawaf ifadah. Ucapkan sama-sama. Tawaf ifadah. Apa itu tawaf ifadah? Tawaf yang dilaksanakan setelah melaksanakan lontar
Jumrah. Jadi setelah Wula, Wusto, Aqobah, langsung siap-siap menuju ke Masjidil Haram melaksanakan tawaf. Bayangkan tahun ini hajinya Bajilan itu 240.000 orang dari Indonesia. Itu baru Indonesia loh. 241.000 orang Indonesia. Belum lagi Eropa, Afgan, India, Cina, Jepang, seluruh dunia ada di situ. Namun uniknya gini Bapak Ibu, Allah mengajarkan kalau kita melihat sesuatu sepertinya sulit, maka katakan la ilaha illallah. Kelihatannya tuh rame tuh orang tawaf, tapi bilang ini, insya Allah mudah, insya Allah gampang, insya Allah lancar. Entah kenapa saya melihat usianya udah 60-70, tawafnya enak-enak aja tuh, nggak kedorong-dorong, nggak ketabrak-tabrak, paling cepat selesai lagi. Sementara yang muda ada aja penyakitnya. Kok belum tawaf? Pinggang sakit, kepala migrain, ada aja Bapak Ibu. Jadi memang faktor niat itu sangat besar pengaruhnya. Faktor besar niat adalah wajib. Kenapa? Niat adalah kekuatan, niat adalah ilmu, niat adalah bahan bakar. Walaupun panas, ucapkan adem. Tapi jangan nantang, mana panas. Makin panas beneran. Nggak boleh juga kayak gitu. Setelah tawaf berapa kali putaran? Berapa Bapak Ibu? Kenapa 7? Karena nggak ada yang jawab, saya minum dulu. Kenapa 7 kali? Kenapa nggak 8? Kenapa nggak 9? 7 kali putaran melambangkan 7 hari dalam 1 minggu. Orang tawaf ngapain Bu? Diam atau berzikir? Kalau dia diam aja, begini let's say supaya dia diam aja gini, muterin Ka'bah, boleh nggak? Boleh. Sah. Dia diam aja gitu. Atau cuma bilang astagfirullah, boleh. Yang penting 7 kali. Cuma bagusnya sambil tasbih dan berzikir. Itu yang bagus. Yang bagusnya zikirnya yang paling banyak diingat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Habib Hussein pernah memberi ijazah kepada kami, tambahin lagi. Setelah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, tambahin lagi Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa. Begitu ketemu rukun yamani, ganti doa. Doanya apa? Orang Indonesia menyebutnya dengan sapu jagat. Doa apa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ka'bah harus ada di sebelah kiri terus, nggak boleh Ka'bah di sebelah kanan. Ibu lagi tawaf nggak boleh kayak gini Bu. Pas lagi tawaf lagi asik-asik, belok kanan. Bapak mana ya bapak? Bapak mana ya? Berarti Ka'bahnya ada di kanan. Itu batal. Dia harus mulai lagi dari yang pertama. Padahal udah 4 kali putaran. Kenapa 7 hari dilambangkan seperti tawaf? Belajarlah dari orang tawaf. Tawaf itu selalu bertasbih, berzikir kepada siapa? Kepada Allah. Orang zikir bawaannya gimana perasaannya? Ingat Bu, memutus semua pikiran-pikiran kita yang kotor, yang jahat, tidak lain dan tidak bukan zikir. Ada orang nih, tangannya, badannya kena diabetes. Katanya dia diabetes. Diabetes itu yang paling bahaya, menyerang fisik. Kalau kemudian akhirnya kalau parah diamputasi, betul? Perhatikan baik-baik. Jahatnya pikiran. Kalau tambah zikir, dia mikir kan, aduh aku diabetes nih. Kata dokter kalau diabetes nanti diamputasi. Kalau diamputasi, berarti aku gak punya jari. Duh, kalau gak punya jari gimana hidup? Oh, makin dipikirin. Bukan makin yang enak, tapi yang makin itulah pikiran.
Suami meninggal misalnya. Ya suami meninggal, siapa nanti yang jagain, siapa yang bantuin? Udah pikiran jelek terus muncul. Bukan makin bahagia tapi makin cara memutusnya gimana? Zikir. Begitu kita zikir, semua yang buruk-buruk hilang. Setuju Bapak Ibu? Nah, tanda setuju silakan. Salaman kanan kiri bilang zikir. Ya salaman kanan kiri bilang, woi zikir woi. Ayo zikir. Banyakin zikir. Mohon maaf, Pak Haji, Bu Haji, orang dewasa kayak antum ini kalau ngikut acara kayak gini fokusnya cuma 15 menit. Dengerin pertama selamat. Lama-lama apa yang terjadi? Apalagi duduknya nyender. Udah nyender kaki selonjor. Apa yang terjadi? Samsul Rahman hilang dalam pandangan. Lanjut. Kenapa 7? Apakah 7 hari dalam 1 minggu? Kalau hidup mau bahagia, banyaklah banyaklah bersih. Kedua, boleh nggak lagi tawaf diam? Aduh capek Pak Ustaz. Boleh Ustaz diam dulu. Sebenarnya nggak masalah kita diam kita sendiri. Masalahnya yang bergerak 1 juta 2 juta orang kita diam, apa yang terjadi? Udah gitu badan orang Indonesia itu paling nggak, saya nggak bilang kecil, imut-imut. Makanya tau nggak Pak, orang Arab menyebut orang Indonesia apa? Usfurul jannah, usfurul jannah. Apa itu? Burung-burung dari surga, kecil-kecil. Jadi siapa yang di sini badannya gede, di sana tiba-tiba jadi kecil ya. Kenapa? Berarti Afgan, Iran, gila. Apalagi Turki, masa Allah, dia nyenggol kita kayak nggak berasa ya. Kitanya gue. Ingat, gak boleh marah. Gak boleh, gue PRT nih, gue PRT. TNI Indonesia. Yang pertama harus tasbih, berzikir. Yang kedua jangan coba-coba diam. Kalau diam hancur. Atau nekat balik arah, labbaik Allahumma labbaik. Apa yang terjadi? Insya Allah jadi geprek kita. Mohon maaf Pak Haji, Bu Haji, kelihatannya ketawa tapi di sini ilmunya. 1, kalau kita hidup selalu bertasbih dan berzikir, insya Allah bahagia. Kalau kita berhenti dari berzikir, hampa dan kosong. Punya duit banyak, hasil korupsi udah pasti gak bahagia. Lebih baik Anda punya duit banyak tapi bahagia daripada gak punya duit makin udah nggak punya duit, nggak bahagia lagi. Masya Allah, mau apa coba hidup ini? Kedua, sudah. Yang ketiga, jangan coba-coba melawan arah, jangan coba-coba melawan hukum Allah, jangan coba-coba jauh dari Allah, jangan coba-coba untuk menghindar dari perintah Allah, melawan perintah Allah, hancur kita. Untuk itulah tawaf banyak ilmunya. Setelah tawaf kita diperintahkan untuk sholat sunnah 2 rakaat. Di mana? Antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah disebut dengan apa? Multazam. Siapa yang doa di situ? Qabul. Insya Allah dikabul. Setelah tawaf ngapain? Minum air zam-zam. Cara minumnya gini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi satu tarikan itu nggak selalu semuanya Bismillah. Sedikit-sedikit ya. Alhamdulillah. Allahu Akbar 3 kali, 3 tegukan. Setelah itu berdoa supaya semua penyakit di badan hilang dan sembuh. Zam-zam. Setelah zam-zam kita siap-siap melaksanakan apa? Sa'i dari bukit Sofa ke bukit Marwah. Sofa artinya apa? Sofa artinya apa Bu? Mebel. Sofa artinya tempat yang suci. Mulai dari sofa berakhir di Marwah.
marwah. Mulailah dari hatimu yang bersih, maka insya Allah engkau diangkat derajatnya di tempat yang tinggi. Berapa kali bolak-balik? Sofa, marwah, marwah, sofa, sofa, marwah. 7 kali bolak-balik. Boleh nggak? Nggak berwudu. Dalam keadaan batal boleh nggak? Boleh. Tawaf harus dalam keadaan bersuci atau wudu. Kenapa? Tawaf yaqumu maqamus shalah. Tawaf itu sama dirinya seperti sholat, harus dalam keadaan berwudu. Kalau lagi sa'i nggak apa-apa. Maaf. Nggak apa-apa. Kalau kebelet ya udah langsung ke kamar mandi. Tapi intinya sa'i itu mengajarkan apa, Ibu Bapak? Mengajarkan apa? Kalau tawaf mengajarkan kita dekat dengan Allah, berdoa yang banyak, betul? Kalau sa'i apa? Nggak boleh menyerah sebelum usaha tercapai. Doa udah, maka orang Islam nggak boleh cuma doa, harus apa? Kerja, ikhtiar, usaha. Nggak cukup doa supaya rezeki datang, nggak. Allah adil sama mereka yang doa tapi juga usaha, maka rezekinya dilimpahkan dengan keberkahan. Itulah zam-zam yang keluar pada saat Siti Hajar berlari dari sofa ke marwah. Ketemu air di sofa? Enggak. Ketemu air di marwah? Enggak. Berapa kali bolak-balik? Masya Allah, 7 kali. Dan bayangkan saat itu nggak seperti sekarang. Sekarang mah AC, kipas angin banyak, jalanannya marmer, serba enak, betul? Dulu bayangkan, panasnya kayak gimana tuh, kerikil dan pasirnya Saudi Arabia. Tapi janji Allah itu benar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau hajinya beriman bertakwa, hidupnya beriman bertakwa, terus saja usaha, terus saja doa, insya Allah rezeki akan banyak datang dari pintu-pintu yang tidak diduga-duga. Semua masalah hidup kita insya Allah diselesaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Jadi kapan berangkat haji, Bu? Baca surah Al-Ikhlas, banyakin surat Al-Falaq, surat An-Nas. Baca terus, baca supaya bisa haji. Kalau belum haji juga baca surah Tanah. Ya, insya Allah. Ayo ikutin doanya. Benar nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zukna salamata wal afiyata. Allahumma rizukna ziyarata Makkah wal Madinah was salamata bijihadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah kepada kami kemudahan berziarah ke kota Mekah dan Madinah. Berikanlah kepada kami rezeki dan keselamatan atas syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah berangkat. Terakhir setelah sa'i apa ya? Tahallul. Tahallul apa ya? Cukur. Bedain cukur sama potong. Kalau cukur, bapak-bapak lihat saya Pak, kalau haji wajib botak. Haji wajib botak. Makanya dia ada tahallul awal, ada tahallul tsani. Ada 2 kali tahallul. Ya. Kalau nggak ada rambutnya, gimana? Emang dari Indonesia nggak ada rambut udah? Lihat saya semuanya. Maka syariatnya kata Nabi Muhammad, guntingnya cukup begininya dioles 3 kali di kepalanya. 3 kali. Itu udah tahallulnya. Jadi tegang. Wa atimul hajja wal umrah. Semua ada ilmunya. Semua ada ilmunya. Tahallul minimal berapa helai?
Minimal 3 helai. Apa artinya tahalul? Potong. Serem amat. Tahalul artinya boleh, halal, betul. Bu, kalau ibu belanja di Mekah, jangan sosok bilang halal. Contoh nih ya, ibu punya duit 100 real, ya. Ibu belanja cuma habis 50 real. Terus pedagangnya suka bilang kayak gini, haji, halal. Ibu jangan sosok bilang halal. Itu artinya uang ibu gak akan kembali lagi. Jangan sosok bilang halal. Bilang apa? Boleh bilang haram. Oh, takut ya kalau digituin, takut ya. Dia pasti balikin. Sebab yang paling banyak belanja sedunia orang mana? Salah satunya dari kampung mana? Berangkat 1 koper, pulang berangkat 1 koper. Yang lebih kacau lagi apa coba? Tour leadernya, pembimbing ibadahnya ditahan sama manajer hotel. Kenapa? Haji, sebentar haji. Mister, what happened right now? Maza wako. Bahasa Indonesia gini. Kenapa saya ditahan? Sebentar haji. Kata apa kata manajernya? Kenapa pemanas hotel di kamar kami hilang? Kenapa hordeng hilang? Kenapa spray hilang? Coba cek. Masya Allah, orang Indonesia kebangetan. Begitu dibuka kopernya, ini apa ini? Hordeng, bayangin hordeng hotel. Begitu tanya, Bu Haji ini kenapa, buat apa? Oleh-oleh. Nggak ada oleh-oleh hordeng orang. Astagfirullah. Ya Allah. Makanya perlu manasik itu gitu. Alhamdulillah. Ucapkan alhamdulillah semuanya. Sekali lagi ucapkan alhamdulillah dengan keberkahan ikut manasik atau acara ini. Insya Allah mudah-mudahan nama Bapak Ibu segera Allah panggil pergi ke sana. Pernah ada kejadian di beberapa daerah, setiap ada rombongan mau berangkat haji, dia datang tuh, dia nonton aja. Dia nonton tuh pada saat haji, dia azanin Allahu Akbar depan rumahnya gitu kan. Terus dia berdoa, mudah-mudahan saya bisa pergi haji kayak dia. Tahu-taunya nggak tahu tuh ya, tahun berikutnya dia dipanggil untuk pergi haji. Hanya gara-gara ngiringin orang yang berangkat haji. Itulah kenapa lihat orang Makassar yang berangkat haji 2, yang anterin. Bagaimana kalau dari kampung sini? Berapa orang yang anterin? Labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata wal mulka la syarika lak. Yuk sama-sama. Labbaik ya Allah, panggillah kami ke tanah suci. Labbaik, kami ingin melihat rumah-Mu yang indah ya Allah. Innal hamda, panggillah kami ke rumah-Mu untuk haji dan umrah ya Allah. Berikanlah kami rezeki-Mu ya Allah, yang halal yang banyak yang berkah. Labbaik Allahumma, izinkan kami datang ke rumah-Mu ya Allah, berkait ihram, tawaf, sa'i. Innal hamda wa ni'mata wal mulka la syarika lak. Ikuti lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yasir lana ziyaratal Makkah wal Madinah al-mubarakah warzuqna salamata
Haji. Sampai ketemu kita di Mekah. Pak Haji duluan yang berangkat, saya hari Selasanya. Jadi saya akan ketemu beliau dan rombongan beliau nanti di kota Mekah. Selanjutnya kami akan terus bersama-sama. Memang perginya kami terpisah, tapi pulangnya nanti kami alhamdulillah satu kloter sama-sama. Jadi kami berangkat duluan dan kemudian menjadi haji khusus yang pulangnya juga duluan juga ke tanah air. Sekali lagi Pak Ustadz, guru-guru kami Ustazah, mohon doa mudah-mudahan insya Allah menjadi haji yang mabrur. Demikian, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.